Analysis Pathway adalah suatu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana kebijakan dalam melakukan pengarussamaan gender dalam menentukan kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan. Jadi, Gender Analysis Pathway merupakan bagian dari alat analisis gender. Lalu, apa sih yang mendasari penggunaan alat analisis ini? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun melalui kerangka studi dan instrumen analisis yang spesifik seperti analisis kemiskinan, analisis biaya dan manfaat, serta analisis gender. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai analisis gender. Alat analisis gender sendiri terdapat beberapa macam, di antaranya 1. Alat analisis Harvard. 2. Alat analisis Moser. 3. Alat analisis Proba. Dan keempat adalah Gender Analysis Pathway. Dari keempat macam alat analisis ini, kita akan membahas Gender Analysis Pathway. Mari kita bahas lebih dalam mengenai Gender Analysis Pathway. Dengan menggunakan Gender Analysis Pathway, para perencana kebijakan nantinya dapat melakukan analisis gender, sehingga nantinya dapat melakukan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang nantinya menghasilkan program, kebijakan, maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender dan tercipta kesetaraan gender. Manfaat analisis gender dengan menggunakan Gender Analysis Pathway adalah: yang pertama, analisis gender dengan menggunakan GAP dilakukan dalam rangka penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Kemudian yang kedua, GAP menghasilkan rencana aksi atau intervensi multi-years yang menjadi bagian dari RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Yang ketiga, di proses tahunan, analisis gender dengan menggunakan GAP dilakukan dalam rangka meninjau rencana aksi atau intervensi multi-years di RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Dengan melihat apakah perlu penyesuaian atau tidak. Apakah perlu dilakukan penyesuaian atau tidak. Kemudian yang keempat, analisis gender dengan menggunakan GAP dapat dikombinasikan dengan alat analisis gender lainnya, seperti Proba, Harvard, atau juga Moser. Alur kerja GAP terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebabnya. 3. Susun rencana aksi menggunakan kerangka kerja logis yang terdiri dari 5 elemen, yaitu input, aktivitas, output, outcome, serta impact. 4. Identifikasi mitra yang relevan. Pastikan langkah-langkah tersebut dilakukan, dan yang paling penting adalah lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kita memahami langkah-langkah GAP, mari kita mencoba penerapan di setiap langkahnya untuk menganalisis isu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Langkah 1. Isu atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, identifikasi isu terkait TPAK. Identifikasi presentase nilai TPAK antara laki-laki dan perempuan. Seberapa besar nilai ketimpangan yang terjadi. Pada tahap ini, kita dapat menampilkan data-data terkait angka keterwakilan perempuan pada dunia kerja. Tahap kedua, identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pada tahap ini, identifikasilah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan angka TPAK antara perempuan dan laki-laki, baik faktor penyebab langsung maupun faktor penyebab tidak langsung. Sajikan data terkait faktor terjadinya kesenjangan yang relevan dengan isu TPAK. Langkah 3. Susun rencana kerja berdasarkan kerangka logis. Pada tahap ini, susun rencana kerja dengan memperhatikan output, outcome, serta impact. Terkait dengan isu TPAK, maka outputnya kita dapat menuliskan 1. Persentase perempuan yang bergerak di dunia usaha.
2. Persentase perempuan pemilik usaha. 3. Persentase kredit usaha untuk wirausaha perempuan. 4. Persentase peraturan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan. Lalu, terkait dengan outcome-nya, kita dapat menuliskan 1. Meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kewirausahaan. 2. Meningkatkan tempat kerja yang ramah perempuan dan non-diskriminatif. 3. Meningkatkan infrastruktur yang ramah dengan perempuan. 4. Meningkatkan tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau. Dan untuk impact-nya, kita dapat menuliskan yaitu meningkatkan TPAK perempuan. Selanjutnya mulai membuat rencana aksi yang akan dijalankan terkait dengan isu TPAK. Pada tahap ini, berikan beberapa opsi rencana aksi yang relevan dengan isu TPAK. Misalnya, rencana aksi pertama. 1. Mengadakan bermacam-macam pelatihan berwirausaha untuk perempuan. 2. Membangun data pilah di sektor UMKM. 3. Memberikan kemudahan akses dana bagi perempuan untuk berwirausaha, dan lain-lain. Rencana aksi 2. 1. Memberikan fasilitas infrastruktur yang ramah perempuan. Misalnya, tersedianya ruang laktasi, jam kerja fleksibel, dan adanya cuti melahirkan. 2. Tersedianya tempat penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas di tempat kerja dan pemukiman. Rencana aksi 3. 1. Mengeluarkan peraturan-peraturan pusat yang menjamin hak dan perlindungan perempuan di tempat kerja. 2. Mengeluarkan peraturan pemerintah pusat dan daerah terkait praktik diskriminasi laki-laki dan perempuan di dunia kerja. 3. Memberikan advokasi untuk pemberi kerja terkait diskriminasi di dunia kerja. Langkah 4. Identifikasi dinas atau lembaga mitra yang relevan. Pada tahap ini, identifikasi dinas atau lembaga mitra yang relevan untuk diajak bekerja sama dalam menjalankan rencana aksi yang telah disusun. Sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun terkait dengan isu TPAK, maka pada rencana aksi yang ke-1, dinas atau lembaga yang relevan adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, dan lain-lain. Lalu, untuk rencana aksi yang kedua, dinas atau lembaga yang relevan adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, dan lain-lain. Lalu, rencana aksi yang ketiga, dinas atau lembaga yang relevan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. GAP pun telah selesai dirancang. Maka, GAP tersebut selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan GAB.